tidak pengen presiden seperti KDM. Pengennya seluruh kepala daerah seperti KDM. Karena semua, Mas. Kaget Mau presidennya KDM. Betul sih, Mas. Tapi kepala daerahnya nggak ada satupun yang kayak dia. Lihat, sekarang katakanlah KDM bahkan tuh lebih populer dibanding presiden loh, Mas, sekarang itu. Iya, betul. Yes. Bahkan diperebutkan antar daerah. Boleh nggak tukar dengan kepala daerah saya? Loh, Barter. keren loh. Nah, maksud saya bayangin kalau semua gubernur seperti beliau. Ngonten semua. Dengan adatnya masing-masing. Iya, Mas. Justru itu persoalannya adalah kita itu punya presiden hebat, kepala daerahnya nggak hebat. Wah, setuju gue sih. Setuju apa yang disampaikan. Gue lebih banyak setujunya gue. Tadi yang disampaikan Bapak ini. Tapi sebelumnya, hai. Sebelum gue lupa. Welcome back to my channel, Zaziat ya cuy. KDM gak ada habis ya. Kalau dibilang popularitas KDM, hampir mengungguli dari presiden. Ya, itu perspektif masing-masing ya. Tapi memang, gue sendiri pun tiada hari terdengar KDM di kuping gue, di telinga gue, dan mata gue melihat. Karena menurut gue, dia adalah salah satu gubernur yang tidak saja yang humanis ya, bukan saja seorang pemimpin yang humanis, tapi juga melek digital yang memperhatikan bahwa sekarang ini orang masyarakat itu tidak bisa lepas dari gadget, dari handphone, dan dia gunakan digitalisasi ini dengan baik. Dia membuat konten-konten sehingga masyarakat tahu apa yang sedang dia lakukan, apa yang diputuskan, apa kebijakannya, bagaimana rapat-rapat itu dilakukan, transparansi terkait dengan anggaran dan sebagainya. Kita akhirnya ikutan cerdas, ikutan tahu bahwa gubernur gua kerja. Kalau dulu kita nggak tahu nih, gubernur sekarang lagi ngapain ya. Nah, sekarang kita tahu. Hampir tiap hari kita tahu apa aja yang dikerjakan. Karena kontennya pun berjalan terus. Terlepas banyak yang bilang gubernur konten, bodoh amat. Karena dengan berkonten gue jadi tahu gubernur gue ngapain. Ketimbang gue nggak tahu apa yang sedang dilakukan, apa sih kebijakan yang tiba-tiba kaget. Tahu-tahu besok pagi ada perubahan gitu. Tiba-tiba ada keputusan kebijakan yang dibikin ngumpet-ngumpet tengah malam. Pagi-pagi, wih apa nih? Kan gitu. Ini tidak. Oke, ada apa lagi nih? Udah hai belum sih? Udah ya. Hai. Udah. Gue kalau nonton KDM itu suka semangat, suka ngeheng gue. Kritik merasa paling dizolimi, ternyata dibongkar Kang Deddy Mulyadi. Kali ini ada seorang ibu melakukan kritik terhadap Kang Deddy Mulyadi yang dianggap terlalu memberatkan guru di sekolah. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Gue mau ngajar. Nah, guru juga ada keterbatasan. Apalagi tuntutan masuk jauh lebih pagi. Sekarang guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi. Anak sorangan terus. Ternyata selidik demi selidik Kang Deddy Mulyadi malah bongkar apa yang sebenarnya terjadi. Buat Ibu Popon Sumarni, saya ucapkan terima kasih atas curhatnya. Dan setelah saya menganalisis wajah Ibu, ternyata seingat saya dan sepengetahuan saya, Ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA. Untuk itu, semoga Ibu nanti menyampaikan forumnya karena Ibu dosen, bukan dalam forum curhat di depan anggota DPRD. Seolah-olah Ibu menggambarkan diri sebagai seorang guru SMA, padahal Ibu adalah seorang dosen. Dan jika kalian ingin tahu anggota DPRD yang dimaksud Kang Deddy adalah ini, seorang anggota DPRD dari fraksi PKS. Kan jadi malu dong. Kayaknya Ibu ini lebih tepatnya bukan perwakilan, benar-benar perwakilan dari guru-guru SMA, tapi kayaknya memang perwakilan yang yang diundang nih khusus kayak. Jadi kayak lebih mau dibilang narasumber gimana, mau dibilang atau bisa juga dikatakan penyusup kali, bisa juga nih kalau memang si orang DPR tadi tidak tahu. Tapi kayaknya masa iya nggak tahu. Jadi sekarang ini memang harus hati-hati ya. Serangan terhadap KDM ini dari berbagai sisi, dari berbagai lini, dari sosial, dari politik, dari agama, dari kebijakan. Pokoknya semuanya itu diperhatikan. KDM ini sedang disorot betul-betulan. Dan permasalahannya orang yang
menyerang kebanyakan bukan dari warga Jabar yang setahu gue, malah dari warga-warga lain tuh, dari daerah lain. Tapi terlepas daripada itu, gue sering bilang bahwa KDM ini bukan manusia yang sempurna. Dalam setiap kebijakan, dalam setiap keputusannya pasti ada kelemahannya, gue yakin. Pasti ada kelemahannya. Dan mudah-mudahan kita, apalagi terkhusus yang punya akses kepada KDM, juga bisa mengingatkan, bisa membantu, bisa membuat kebijakan yang dibuat itu yang tadinya kurang sempurna menjadi nyaris sempurna. Jadi harusnya kan seperti itu ya, ketika ada kebijakan program yang bagus tapi kurang sempurna, maka kitalah yang membantu menyempurnakan. Tapi permasalahannya, realitanya di luar sana banyak orang-orang yang mempunyai kepentingan politik, cemburu, sosial, yang akhirnya yang terjadi ketika ada program yang dicari bukannya adalah efek positifnya, tapi yang dicari adalah ini lemahnya di mana. Nah, ini akan gue gunakan sebagai peluru untuk menembak KDM. Aduh, ada aja ya. Saya khawatir dengan Jawa Barat, Pak. Nah, apa lagi nih? Bau-bau kemusyrikan sudah mulai menyengat ini dalam setahun terakhir ini. Ya, udah lihat nih gue nih. Kacau. Saya tidak peduli dengan kemusyrikan seseorang. Saya tidak peduli dengan kekufuran seseorang. Itu hak dia. Tapi saya peduli sekali kalau dia sudah mulai mengajarkan dan menyebarkan kemusyrikan. Sebab sangat mungkin banyak umat Islam yang tidak ingin terjerumus dalam kemusyrikan. Maka saya perlu memberitahu kepada umat Islam, hati-hati. Sebab kemusyrikan yang ditampilkan itu kemusyrikan yang sangat nyata. Nah, kalau orang sudah menyembah Nyi Roro Kidul, apa itu bukan musyrik, Pak? Menyembah benda, kereta kencana, apalah namanya, apa bukan musyrik? Itu kewajiban kita untuk mengingatkan. Wah, ini harus bisa dibuktikan nih Bapak ini. Dan ini ditujukan kepada siapa? Kalau kepada KDM, ya, di bagian part ini gue menemukan penyebutan kata-kata KDM sih. Tapi kalau yang dimaksud KDM ini harus bisa dibuktikan. Atau siapapun itu sebenarnya harus bisa dibuktikan nih. Karena dia tadi sampaikan bahwa orang ini mengajarkan. Berarti ada ajaran yang disampaikan. Ada menyebarkan. Berarti ada penyebaran yang benar-benar, karena tuduhannya adalah kemusyrikan. Ini harus, terus belum lagi dia menyembah tadi kan, ini kan jelas ya. Berarti ada suatu kegiatan di situ. Nah, kegiatan ini harus bisa dibuktikan nih Pak nih. Yang tadi gue bilang ya, serangan itu bisa dari mana aja ya. Harus lebih hati-hati guys. Aduh, padahal udah kita lagi seneng-senengnya ya memiliki gubernur yang peduli terhadap masyarakat, yang kapanpun bisa diakses, bisa dihubungi. Karena gubernur kita juga melek teknologi, dia juga nonton kemungkinan walaupun tidak selalu ya, tapi kan staf-staf di bawahnya juga mensortir tuh. Mungkin dia pada saat lagi scroll menemukan ada suatu kejadian yang sekiranya gubernur bisa turun untuk membantu. Terlepas itu pencitraan, terlepas itu konten, tapi yang gue rasakan dan gue mencoba melihat dari sisi perspektif yang positif, bahwa dari konten-konten dari penanganan seluruh masalah yang dilakukan oleh KDM, menurut gue itu adalah pemberian contoh. Gue pernah bilang bahwa semua orang bisa memberi contoh. Tapi tidak semua orang bisa dijadikan contoh. Nah, KDM ini melakukan dulu supaya bisa menjadi sebuah contoh. Jadi gak cuma mencontohkan, ngasih contoh, nyuruh dan sebagainya, tapi dia melakukan dulu. Yang harapannya adalah mampu diikuti oleh jajarannya, oleh stafnya. Syukur-syukur kita para penonton KDM, karena nonton KDM itu pasti menginspirasi kita untuk ingin menjadi orang yang jauh lebih baik ya. Aduh, belepotan deh gue kalau udah ngomong KDM itu suka semangat karena gue non teks dan no edit, no potong-potong. Jadi mohon maaf ya kalau gue ada salah ngomong. Aduh, kadang-kadang kalau bikin konten pengen gue tonton lagi, cuma kadang-kadang gue malu. Jadi mohon maaf ya kalau ada salah ngomong. Wih, ini luar biasa. Apa lagi nih? Ada lagi. Para sahabat, minggu-minggu ini di jagat sosial atau di media sosial itu diramaikan dengan khususnya para pecinta KDM ya, terutama terkait dengan
perlakuan mereka terhadap Egy ya. Tentu mungkin bagi Egy dan keluarga, neneknya misalnya, itu belum tentu komplain, karena mungkin secara materi bisa saja diuntungkan ya. Tetapi para sahabat, apakah tepat tindakan seorang bupati dan para bupati ya ketika dan atau KDM sekalipun terlalu mengeksploitasi? Kalau bagi saya sih, kalau sesekali sebagai hiburan, sebagai candaan saja itu mungkin tidak masalah lah ya. Tapi sekarang ini malah dijadikan menjadi pansos gitu, atau menjadikan Egy itu sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas gitu loh. Ini menurut saya yang tidak sehat, dan sejatinya jangan terlalu dieksploitasi ya. Sekali lagi mungkin untuk kepentingan tertentu ya bolehlah gitu. Tapi kalau dieksploitasi gitu ya, menurut saya apakah benar Egy ini terbantu secara mental untuk menjadi orang yang lebih baik, atau justru menghancurkan mental Egy di masa depan? Ini yang perlu diperhatikan. Dan anehnya, kritik saya juga kepada KPAI ini sekarang diam gitu ya. Mungkin takut dikritik atau takut dihujat oleh para pendukung KDM ya, atau mungkin oleh para pendukungnya atau pecintanya. Ini kan juga permasalahan kita para sahabat. Oleh karena itu, sejatinya tentu sekali lagi saya mohon maaf pada Bupati Purwakarta juga. Mohon Pak, tolong jangan terlalu dieksploitasi ini anak ini. Malah kita harus membantu mengembangkan dia menjadi orang yang jauh lebih bermanfaat, lebih produktif ya. Bukan hanya produktif dalam arti dia mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Ingin Egy ini harus memiliki kemandirian, Egy ini harus memiliki kedewasaan juga di dalam kehidupannya gitu. Dan kalau terlalu dieksploitasi, bisa saja itu mungkin sekarang madu sekarang bisa menjadi racun di masa depan. Oleh karena itu saya mohon maaf pada Binjen ini, dan sekali lagi kita sebagai warga Purwakarta bangga lah, Binjen juga sudah banyak melakukan aksi-aksi, tapi tolonglah kalau untuk kasus Egy harusnya kita jauh lebih bijak memposisikan Egy sebagaimana anak di usianya ya, anak di usianya, jangan sampai merugikan mental Egy di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali ke perspektif ya, bagaimana kita melihatnya. Dan untuk Bapak ini ya, dia menyampaikannya dengan kalimat, dengan bahasa yang santun yang menurut gue ya. Tapi kembali lagi kepada perspektif kita melihat terkait dengan kasusnya Egy ini. Ya, gue juga notice ada beberapa video memang Egy sering muncul di KDM. Tapi kalau gue melihat dari sekian banyak konten-konten yang ada Egy-nya, sebenarnya di KDM itu sedang mendidik di sana. Coba kalian perhatikan ya, apa sih yang disampaikan KDM kepada Egy? Apa sih yang diutarakan kepada Egy? Gue pernah lihat KDM marah sama Egy, dan dia menemukan Egy melakukan kesalahan, lalu dia marah dan dia mengajarkan Egy untuk minta maaf dan lain sebagainya. Jadi menurut gue apa yang ada dalam video itu kurang lebih sedang mengajarkan Egy yang memang kebetulan dijadikan konten, dan konten ini pun sebenarnya jadi menarik ya, karena di luar sana pasti ada beberapa orang tua yang memiliki karakter anak yang seperti Egy ya, yang hiperaktif banget sih si anak ini ya. Nah, Egy ini memang punya kelebihan dalam hal itu. Ya kembali lagi ke bagaimana kita cara memandangnya. Kalau ada yang memandang eksploitasi, gue sendiri tidak melihat hal itu ya. Ada hiburannya di sana, tapi dalam satu video pasti ada di mana KDM ini berperan menjadi figur seorang ayah yang ngasih tahu, yang mendidik kepada si Egy-nya. Ada beberapa momen di mana memang KDM ini berbicara sama Egy, jangan gitu Egy. Jadi di situ adalah ada ajaran-ajaran yang bukan hanya memanfaatkan Egy. Dan kita tahu juga bahwa Egy ini memiliki memiliki
peran ya dalam perjalanan KDM, Om Jen juga gitu kan. Kita tahu bahwa nama Bapak Eng juga dapatnya dari Egy, dan ini mungkin salah satu balasan KDM untuk berterima kasih kepada Egy, baik itu karena doanya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini bentuk terima kasih, dan setahu gue KDM juga gue juga dapetnya dari teman-teman ya, yang Pak Atep itu, yang memang orang secara khusus diminta untuk mendampingi Egy. Itu jadi ya ini kembali ke perspektif masing-masing sih. Jadi terlepas kepada kalian gimana melihatnya, pendapat dari Bapak tadi yang barusan ya, apakah betul Egy tereksploitasi ataukah tidak. Jadi gue kembalikan kalian. Tapi tetap kita butuh orang-orang yang berani menyuarakan kritikan-kritikan terhadap KDM, karena jangan sampai KDM ini kita jadi over proud, berlebihan, dan takutnya KDM ini melakukan kesalahan karena dia bukan manusia sempurna, bisa saja melakukan kesalahan, dan kesalahan itu akhirnya digoreng oleh orang-orang yang memang memiliki ambisi lain ya, mempunyai tujuan lain, entah itu berbasis politik dan lain sebagainya. Akhirnya dia menggunakan itu, akhirnya kita sendiri yang repot. Jadi kalaupun ada kritikan-kritikan, masukan yang mendasar, harus kita dengarkan juga sih cuy. Jangan kita serang sih kalau itu menurut gue ya. Karena ya tadi kembali lagi, KDM tetap butuh kritikan. Jangan sampai nanti orang jadi takut untuk mengkritik KDM karena diserang. Jadinya nanti KDM anti kritik. Nah ini bahaya juga. Ketika nanti KDM menjadi seorang yang anti kritik, kita yang rugi nanti. Karena manusia bisa saja berubah ya, karena situasi, suasana yang euforia, akhirnya orang menjadi sombong, itu bisa. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama, kebesaran nama KDM ini tidak membuat dia menjadi sombong. Euforia yang terjadi tidak membuat dia menjadi star syndrome gitu kan. Dan dia tetap menjadi KDM yang pribadinya kita kenal, yang berpihak kepada rakyat, yang humanis, yang pintar, yang bijak, yang selalu menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk bercengkrama dengan masyarakat, memberikan solusi, memberikan bantuan dan lain sebagainya. Karena kita masih butuh KDM dalam waktu yang sangat panjang. Entah nantinya dia akan jadi RI 1, gue sih all in, atau kalau diperpanjang lagi gubernur makin Jawa Barat bisa makin hebat lagi tuh kalau sampai 2 periode. Itu yang lain, daerah-daerah lain akan jauh semakin tertinggal. Tapi gue yakin KDM juga sekarang sudah mempersiapkan orang-orangnya yang akan menggantikannya dia. Gue yakin, karena kembali lagi harus harus estafet juga ya, harus bergantian. Gimana yang bawah mau naik kalau dia tetap menduduki posisi itu. Jadi mudah-mudahan nanti kaderisasi ini berjalan. Setahu gue, pengamatan gue, apa yang dilakukan KDM, baik itu berupa konten, baik itu pada saat pidato, baik itu pada saat dia berbicara dengan jajaran, yang menurut gue itu adalah salah satu cara untuk mengkaderisasi. Dia menanamkan cara kerja yang baik, cara kerja yang berpihak kepada masyarakat, cara kerja yang humanis, yang tidak semuanya harus sesuai aturan banget gitu kan. Jadi tidak kaku. Mudah-mudahan feeling gue benar. Well, I think that's it guys. Thank you for watching. It's a wrap, Punkers.